Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Nabawi dengan NIM 10.12380.388. Jadi hari ini saya akan presentasikan tentang Starlink, sebuah inovasi revolusioner dalam konektivitas internet global. Saya akan menjelaskan bagaimana proyek ambisius SpaceX ini mengubah cara kita terhubung dengan dunia digital. Jadi yang pertama, Starlink itu apa sih? Starlink itu adalah konstelasi satelit internet yang dikembangkan oleh SpaceX. Nah, jadi perusahaan ruang angkasa milik Elon Musk ya. Jadi bisa kita bayangkan ada ribuan satelit kecil yang mengorbit di sekitar bumi. Kerjasama untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi ke seluruh penjuru dunia. Proyek ini juga menurut saya tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menghubungkan miliaran orang yang selama ini kesulitan mendapatkan akses internet yang handal dan cepat. Jadi untuk spesifikasi teknisnya atau technical specification-nya, yaitu untuk satelit Starlink, setiap satelit memiliki berat 260 kg dan beroperasi pada ketinggian 550 km di atas permukaan bumi. Yang menarik, satelit-satelit ini ditempatkan dalam beberapa lapisan orbit antara 540 hingga 570 km. Setiap satelit mampu menangani bandwidth lebih dari 20 gigabit per detik yang memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar secara stimulan. Lalu selanjutnya untuk arsitektur jaringannya. Salah satu keunggulan utama Starlink terletak pada arsitektur jaringannya yang lumayan canggih. Satelit-satelit ini dilengkapi dengan tautan laser antar satelit yang memungkinkan komunikasi langsung antar satelit tanpa harus melewati stasiun darat. Stasiun darat sendiri ditempatkan secara strategis di berbagai lokasi di seluruh dunia. Lalu juga sistem antena phase array yang digunakan memungkinkan pengarahan berkas yang sangat presisi, memastikan koneksi yang stabil dan andal. Lalu untuk cakupan globalnya ya, global coverage-nya, jadi saat ini Starlink itu telah meluncurkan lebih dari 4.000 satelit aktif dan memberikan layanan di lebih dari 60 negara. Fokus utama layanan ini adalah wilayah pedesaan yang terpencil ya, yang selama ini sulit mendapatkan akses internet berkualitas. Dengan konstelasi satelit yang terus berkembang, cakupan layanan akan semakin luas dan menjangkau lebih banyak area di seluruh dunia. Jadi ada kinerja metriknya. Pengguna dapat menikmati kecepatan unduh antara 100 sampai 200 megabit per detik dengan latensi yang sangat rendah antara 20 hingga 40 milidetik. Ketersediaan layanan mencapai lebih dari 99,5%. Ini sangat besar sekali. Ini menjadikannya solusi yang sangat andal untuk konektivitas internet. Angka-angka ini juga menunjukkan bahwa Starlink itu sangat mampu ya, bersaing dengan layanan internet terestrial konvensional. Sangat lebih dari mampu. Jadi ini untuk dampak lingkungan ya, dampak lingkungan, environmental consideration. Starlink ini sangat memperhatikan aspek lingkungan dalam operasinya. Jadi setiap satelit itu dirancang dengan fitur mitigasi sampah antariksa dan kemampuan deorbit di akhir masa pakainya. SpaceX juga telah mengimplementasikan teknologi pengurangan kecelakaan satelit untuk meminimalkan dampak terhadap pengamatan astronomi. Juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dalam eksplorasi luar angkasa. Lalu untuk market impact-nya, untuk dampak pasarnya, dalam waktu singkat, Starlink sendiri telah membangun basis pelanggan global mencapai lebih dari 2 juta pengguna. Kehadirannya telah menggeser dinamika pasar lah untuk internet satelit internasional, untuk satelit tradisional ya, dan mendorong kompetisi dalam layanan internet berbasis ruang angkasa. Ini juga menunjukkan bahwa ada permintaan yang sangat besar untuk solusi konektivitas alternatif yang handal. Lalu untuk tantangan regulasinya ya, regulatory framework. Jadi seperti layanan telekomunikasi lainnya, Starlink juga tentu harus mematuhi berbagai regulasi. Ini termasuk persyaratan lisensi dari FCC ya di Amerika Serikat, jelas karena dia basisnya operasi di Amerika Serikat, dan regulasi telekomunikasi internasional. Tantangan utama adalah dalam hal tentu saja alokasi spektrum, mengingat semakin padatnya penggunaan spektrum antar komunikasi satelit. Jadi untuk
competitive landscape-nya ya, untuk lanskap kompetitifnya bisa bisa kita ketahui bahwa Starlink itu ya bukan satu-satunya pemain dalam pasar internet satelit ini. Ada kompetitor lain seperti OneWeb, lalu juga ada Project Kuiper dari Amazon ya, serta penyedia satelit GEO tradisional. Tayangan ini sebenarnya menguntungkan bukan konsumen karena mendorong inovasi dan meningkatkan layanan secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya untuk teknologi terminal penggunanya, terminal usernya. Jadi Starlink juga menggunakan teknologi antena phased array yang canggih dengan kemampuan pengaturan dan positioning otomatis. Desainnya juga mengoptimalkan komposisi daya yang stabil, namun juga tetap mempertahankan kinerja yang tinggi. Kemudahan penggunaan ini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan perangkat ini. Jadi untuk future developments-nya, untuk perkembangan masa depannya, Starlink juga berencana untuk meningkatkan kemampuan satelitnya, memperluas layanan mobile, dan bahkan mengintegrasikan jaringannya dengan sistem komunikasi Mars. Ini juga menunjukkan visi jangka panjang SpaceX dalam mengembangkan infrastruktur komunikasi global antar planet. Untuk dampak ekonominya, kehadiran Starlink juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama di daerah pedesaan ya, untuk akses internet yang terbatas. Akses internetnya juga jadi lebih baik, membuka peluang ekonomi baru, mengurangi kesenjangan digital, dan juga memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi digital global. Untuk tantangan teknisnya ya juga, Starlink itu meskipun inovatif, Starlink juga menghadapi beberapa tantangan teknis, termasuk manajemen kepadatan orbit, dampak cuaca terhadap layanan, dan pengembangan infrastruktur stasiun darat. SpaceX juga terus bekerja untuk mengatasi tantangan-tantangan melalui inovasi teknologi yang mereka hadirkan. Untuk aplikasi layanannya, aplikasi servisnya, Starlink ini juga tidak hanya melayani pengguna residensial, tapi juga menyediakan konektivitas untuk sektor maritim dan penerbangan. Fleksibilitas ini membuat layanannya semakin bernilai tinggi bagi sektor industri. Nah, ini jadi ada dampak informasinya ya, innovation impact. Proyek Starlink ini telah mendorong berbagai inovasi dalam manufaktur satelit, pengurangan biaya peluncuran, dan miniaturisasi komponen. Hal ini juga memberikan dampak positif pada industri ruang angkasa secara keseluruhan. Lalu untuk dampak sosialnya, dari segi sosial sendiri, Starlink telah meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan juga kemampuan tanggap darurat di berbagai wilayah. Ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat. Nah, jadi untuk investment landscape, untuk analisis investasinya, meskipun biaya pengembangan proyek ini sangat besar, proyeksi pendapatan dan analisis pengembalian investasi menunjukkan potensi keuntungan yang sangat amat menjanjikan. Ini menjadi bukti kelayakan ekonomi dari proyek infrastruktur ruang angkasa berskala besar. Terus untuk inisiatif keberlanjutannya, untuk sustainability-nya, Starlink juga fokus pada aspek keberlanjutan, termasuk efisiensi panel surya, mitigasi sampah ruang angkasa, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Ini juga menunjukkan komitmen terhadap operasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Baik, sebagai penutup, Starlink itu telah membuktikan dirinya bahwa Starlink itu sebagai inovator dalam konektivitas global, dengan evolusi teknis yang berkelanjutan dan prospek ekspansi di masa depan. Starlink juga terus membentuk masa depan komunikasi digital. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk referensi yang saya pakai untuk presentasi ini. Sekian, terima kasih.